Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihsanuddin dari Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2021 STKIP PGRI Ponorogo. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sebuah buku yang berjudul Mengejar Ujung Pelangi karya Lucia Priandarini sebagai tugas mata kuliah keterampilan membaca. Buku ini diterbitkan oleh Transmedia Pustaka tahun 2020. Kemudian buku ini juga memiliki tebal 216 halaman. Buku ini memiliki nomor ISBN 978 623 7100 355. Buku ini bergenre self improvement atau pengembangan diri. Buku ini secara garis besar membahas bagaimana agar hati kita bisa merasa cukup dan merasa menerima dengan apa-apa yang kita punya tanpa terus berpikir untuk mengejar dan berlari mengejar impian-impian kita yang jauh di sana. Buku ini mengajak kita untuk bahagia saat ini tanpa memikirkan kebahagiaan yang ada di depan sana yang belum tentu akan jadi milik kita. Buku setebal 216 ini pun dari segi sisi dalamnya saya kira menarik. Dari segi layout atau tata letak, bukunya juga memiliki gambar-gambar dan ilustrasi menarik yang melengkapi tulisan-tulisan yang ada. Misalnya pada gambar di halaman-halaman pertama di sana terdapat gambar-gambar keluarga. Terus banyak gambar-gambar lagi yang bisa mendukung tulisan-tulisan yang ada dan membuat tulisan itu semakin menarik. Tapi di sisi lain, gambar-gambar yang ada membuat atau menurut saya bisa mengganggu beberapa tulisan yang ada di sini. Misalnya pada halaman 90, 112 dan juga 114. Misalnya pada halaman 90 yaitu gambar ini. Saya kurang memahami maksud dari gambar di sini. Dan ini membuat saya bingung. Kemudian ada juga di halaman 112. Menurut saya tidak perlu ada gambar di sini dan ini malah membuat saya merasa tidak nyaman saat membacanya. Mungkin gambar bisa diletakkan paling bawah sehingga tidak ada jeda antara tulisan satu dan tulisan lainnya. Selanjutnya di halaman 114. Di sini terdapat gambar-gambar di antara tulisan-tulisan, mungkin sebagai pendukung tulisan-tulisan yang ada. Namun menurut saya tidak perlu sebanyak ini, jadi menurut saya cukup beberapa saja agar tidak mengganggu seorang pembaca saat membaca tulisan dari buku ini. Saya menyukai beberapa kutipan yang ada di buku ini. Kutipan-kutipan tersebut adalah kutipan-kutipan favorit saya di antara banyaknya kutipan yang ada dalam buku ini. Misalnya pada halaman depan, di sana ada kutipan yang cukup mengena menurut saya. Banyak hal yang bisa kita miliki di dunia ini dalam segala hal, tapi kita pun memiliki pilihan untuk hanya memilih hal-hal yang sederhana dalam hidup kita dan merasa lebih bahagia dengan itu semua. Selanjutnya ada di halaman 45 yang sudah saya tandai. Kita menempuh jalan yang berbeda-beda tapi membawa beban serupa. Hanya saja sebagian dari kita lebih pandai menyembunyikan beban atau membawanya dengan riang. Selanjutnya ada di halaman 70. Melupakan masa lalu bukan berarti kita tidak perlu mengingatnya lagi. Mungkin sekedar disimpan dalam sebuah kotak yang akan dibuka hanya jika perlu. Itulah 3 kutipan dalam buku ini yang menurut saya cukup mengena. Sebenarnya ada banyak kutipan-kutipan dalam buku ini. Teman-teman bisa mencari dan menemukan kutipan-kutipan yang mungkin sesuai dengan kehidupan teman-teman. Teman-teman juga bisa melihat review atau ulasan atau testimoni dari buku ini lewat Instagram penulisnya di @rinilucia di Instagram. Teman-teman bisa mengunjunginya di sana. Jadi kesimpulan dari hikmah yang saya dapatkan dari membaca buku ini yaitu kehidupan ini selalu menawarkan banyak hal yang membuat kita berlari dan mengejar.
Tapi sayangnya tujuan hidup kita bukan itu. Sebagai seorang hamba, kita memiliki tujuan mulia, yaitu menghamba kepadanya. Tidak ada salahnya untuk berkeinginan atau memiliki harapan, namun kita harus memiliki batas-batas. Dan batas-batas itu adalah perasaan cukup. Perasaan yang akan menyelamatkan kita dari terlena dan lupa oleh gemerlapnya dunia. Sekian video dari saya, Ihsanuddin. Terima kasih telah menyimak dan mendengarkan video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.